Ini adalah pendakian pertamaku di gunung yang ketinggiannya di atas 3.000 meter dari permukaan laut. Tanggal 25 September 2020. Pukul 15, kita berangkat dari Ponorogo. 4 orang, termasuk aku, kumpul di rumahku. 2 pasutri langsung berangkat ke base camp Candi Cetok, dan yang satu berangkat dari Solo. Kira-kira pukul 21 baru sampai base camp, karena kita berangkat santai. Istirahat kurang lebih 1 jam di sekitar Cemoro Sewu, dan sempat salah jalur saat menuju desa Cetok. Jalan yang harusnya lurus malah belok kiri ke arah Sragen. Singkat cerita, pagi hari setelah sarapan kita prepare lagi dan mulai trek pukul 9 pagi. Kita jalan santai waktu itu. Banyak yang baru naik gunung, termasuk aku. Mbak Hanifah selalu minta break, sama sepertiku. Awalnya ada Mas Fajar berjalan duluan jadi leader. Kemudian aku, Mbak Hanifah, Mas Anjar, suami dari Mbak Hanifah, lalu ada Akbar, Tina, dan paling belakang Mas Bambang sebagai sweeper. 30 menit berjalan, ada sebuah candi ketek. Lalu istirahat di pos bayangan. Kemudian lanjut lagi sampai pos 1 Babrati. Istirahat sebentar, minum, lalu lanjut jalan lagi. Mulai dari sini, Mas Fajar menawarkan untuk membawakan tasku. Sebenarnya sudah aku tolak, tetapi tetap memaksa. Sampai pos 2 Brakseng, kita istirahat lagi. Namun posisi berubah. Saat berjalan menuju pos 3, Akbar, Tina, aku dan Mas Bambang berjalan lebih dulu. Sedangkan Mas Fajar dan Mas Anjar di belakang untuk menemani Mbak Hanifah yang sering minta break. Di tengah perjalanan, Akbar, Tina dan Mas Bambang berjalan cepat hingga aku ketinggalan jauh. Sedangkan yang di belakang juga masih tertinggal cukup jauh juga. Terpaksa aku berjalan sendirian. Aku menahan emosi karena ditinggal. Hanya diam tanpa bicara. Saat berhasil menyusul mereka bertiga, di saat beristirahat sama pendaki lain. Lalu mereka berjalan duluan, dan aku masih diam menunggu yang di belakang. Dari awal sampai ke sini, aku belum merasakan keanehan apapun. Dan saat itu juga, aku melihat ada seorang pendaki dari Bandung, sendirian. Dia solo hiking. Biasalah, kalau ketemu pendaki, saling sapa, karena merasa sudah menunggu lama. Aku tanya sama orang itu, "Mas, tahu temanku nggak? 2 cowok sama 1 cewek. Apa dia masih di bawah? Yang cewek, dia pakai baju muslim." "Iya, tadi saya lihat, masih tertinggal 2 rombongan lagi," jawab pendaki itu dengan ramah. Saat pendaki itu lanjut jalan, aku mendengar suara gurauan, seperti rombongan pendaki. Karena menunggu lama dan hawa semakin dingin, terpaksa jalan lagi, sendirian. Tiba-tiba, suara rombongan tadi terdengar makin keras, dan samar-samar juga mendengar langkah kaki. Mungkin dari pendaki itu. Anehnya, saat aku break, suara itu diam di tempat. Waktu berjalan, suara itu juga terus mengikutiku. Sampai tikungan sebelum pos 3, aku barengan sama pendaki yang solo hiking tadi. Aku malu, soalnya banyak orang di pos 3 Cemorodowo. Dan suara rombongan tadi hilang begitu saja setelah aku jalan bareng pendaki solo itu. Setelah istirahat dan ambil air, aku bertemu juga sama Tina, Akbar dan Mas Bambang. Sampai pos 3 itu kira-kira pukul 15. Kita bangun tenda di pos 3 lama, tepat di area camp Kak Prasojo waktu naik ke Lawu, lewat jalur ini juga. Lalu masak, makan sore, ngopi bareng, kemudian tidur. Tidak ada suara atau penampakan apapun malam itu. Semua lancar-lancar saja. Rencananya mau summit pukul 2 dini hari. Namun kita masih ngopi-ngopi santai dan ngemil. Tidak makan makanan yang berat pagi itu. Namun
Mbak Hanifah tidak ikut puncak. Takut memperlambat perjalanan katanya. Mas Anjar juga tidak ikut. Dia menemani istrinya. Jalanan langsung menanjak. Jaket yang aku kenakan pun kubuka. Sampai pos 4 Pengik pukul 5 pagi. Kita ngopi-ngopi dulu sambil melihat lampu-lampu penduduk yang terlihat dari pos 4. Nah, Mas Bambang ini beberapa kali menebang pohon kanan kiri jalur. Nyari batang buat trekking pole katanya. Kemudian lanjut berjalan sampai jalur yang memutari bukit sebelum pos 5. Namun langit sudah mulai cerah. Kita istirahat lagi di jalur. Kita duduk di atas batang pohon yang sudah ambruk. Sedangkan Mas Fajar menunggu agak ke atas. Tina, Akbar dan Mas Fajar asik ngobrol soal perguruan silat. Aku hanya diam. Mas Fajar ini terlihat agak egois. Dia hanya memikirkan perutnya saja, tanpa memperdulikan aku yang paling lambat jalannya. Aku mulai jalan sendirian lagi kali ini. Mereka berempat sudah jalan lebih dulu. Lalu, aku mendengar ada suara kaki seperti diseret dan menginjak daun kering, namun terdengar pelan. Saat menoleh, tidak ada siapapun, termasuk hewan. Entah mengapa tubuhku yang terbilang gemuk ini bisa berlari sangat kencang. Takut ada hantu, pikirku saat itu. Suara itu berulang kali mengikuti dari belakang. Dengan nafas yang terengah-engah, akhirnya aku bertemu mereka kembali. Tak lama setelah itu, sampai di pos 5 Bulak Peperangan. Aku sama Mas Fajar masak mie instan dan buat segelas susu coklat untuk sarapan pagi ini. Sedangkan Mas Bambang, Tina dan Akbar sedang asik berfoto. Setelah selesai masak 2 bungkus mie instan, Mas Bambang menghampiriku dan Mas Fajar. Mas Fajar hanya makan 2 sendok. Aku 2 sendok, kemudian mie itu dihabiskan sama Mas Bambang sendiri. Hanya tersisa sedikit. Aku yang masih lapar, hanya dia menahan. Waktu ke Gunung Lawu, aku tidak membawa uang lebih. Pikirku, di gunung buat apa bawa uang, dan uang yang masih tersisa buat bayar iuran sewa alat gunung. Maklum, aku belum punya peralatannya. Maklumlah, masih pemula. 1 jam istirahat, aku mengajak lanjut jalan lagi. Tak tahan dengan dinginnya pos 5. Mas Fajar memimpin lagi di depan. Kemudian aku, lalu mereka bertiga masih asik berfoto. Semua perjalanan sampai Hargo Dalam aman. Istirahat sebentar di warung legendaris, Warung Boim. Warung yang aku impi-impikan untuk kudatangi sejak SMP dulu. Lanjut ke puncak, berfoto, istirahat. Semua perjalanan lancar, tapi aku berada paling belakang dan sendirian lagi. Dari Gumbakan Menjangan, kita istirahat sebentar, kemudian lanjut turun. Kali ini aku jalan turun duluan, lalu disusul Mas Fajar, karena jalanku paling lambat. Setelah pos 5, Mas Fajar ngomong sama aku. Aku gak suka sama temanmu satu itu, agak kesel aku. Lah kenapa Mas? Tanyaku balik. Orangnya egois gitu, jadi sweeper malah nyalip lainnya, gak mikir temannya yang ketinggalan, jelasnya. Aku juga mikir gitu, orangnya ninggalin aku kemarin waktu naik. Harusnya kalau jadi sweeper itu di belakang terus, bukannya kayak gitu. Kira-kira pukul 17 baru sampai di pos 3. Hampir kena hipo di situ. Mahku kumat dan aku tidak ganti baju. Salahku sendiri di situ. Setelah selesai makan dan beres-beres, kita buat lingkaran untuk berdoa agar lancar saat perjalanan turun. Tiba-tiba dari arah sebelah kanan tempat kita berdiri, ada suara ranting yang sengaja dipatahkan berkali-kali. Padahal di sebelah situ ada jurang, dan tidak ada siapa-siapa di situ, kecuali rombongan kita. Mbak Hanifah dan Mas Anjar pun sudah turun duluan tadi siang. Saat Mas Bambang memainkan senter, melihat-lihat sekitar,
Aku sengaja mengikuti arah cahaya itu. Dan di bawah seperti tikungan, ada bayang-bayang putih panjang. Gak begitu jelas itu bayang-bayang berbentuk apa, tapi kayak permen dibungkus. Bungkusnya itu warna putih. Ya sudahlah, aku hiraukan. Namun suara ranting yang tadi masih terdengar. Tina pun bertanya, "Suara apa sih itu?" Aku jawab asal saja, "Kera itu, mungkin." Mas Fajar memperingatkan agar jalan merapat, jangan jauh-jauh dan harus fokus. Mulutku tidak berhenti berdoa, karena aku takut sama kegelapan malam. Kita jalan pelan dan tetap merapat. Kali ini Mas Bambang berada paling depan, disusul Tina, kemudian Mas Fajar, aku, kemudian Akbar sebagai sweeper. Kali ini Mas Bambang lagi-lagi menebangi pohon. Tongkatnya yang tadi pagi sudah hilang entah kemana. Kali ini dia lebih banyak menebangi pohon di sisi jalur. Semua hanya diam. Sedangkan aku dan Mas Fajar hanya menahan emosi dalam hati karena kelakuan Mas Bambang. Kita lanjut jalan sampai pos 2 berjalan lancar. Tidak ada gangguan apapun. Tak ada pendaki lain yang naik maupun turun. Hanya rombonganku saja kala itu. Setelah istirahat kurang lebih 15 menitan, kita jalan lagi. Di tengah-tengah perjalanan, aku tidak berhenti untuk berdoa. Namun di dalam heningnya malam, tiba-tiba, aku teriak cukup keras. Ada seperti sebuah tangan memegang kaki kiriku. Tangan itu terasa dingin, lebih dingin dari ranting-ranting dan tumbuhan lain yang tersenggol kakiku. Kukunya panjang dan tajam. Mas Fajar ikut-ikutan teriak. Dia kaget mendengar teriakanku. Dan Akbar yang dari tadi jalannya agak menjauh menghindari debu, dia mulai semakin merapat. "Ada apa, Sel?" tanya Mas Fajar. "Enggak ada apa-apa," jawabku singkat. "Beneran, kok teriak?" tanya salah satu dari mereka. Aku lupa siapa. Kita terus berjalan. Sampai pos 1, kita istirahat dan ngobrol-ngobrol soal tadi. Aku masih tidak percaya dengan kejadian barusan, karena baru kali ini disentuh makhluk halus. Setelah mengatur nafas, kita lanjut jalan. Sampai pos bayangan, tidak terjadi apa-apa lagi. Namun sepanjang perjalanan turun dari pos 3, aku merasa ada sesuatu yang mengikutiku dari kiri jalur. Hanya ada suara pelan yang terdengar. Di pos bayangan mata air, aku mual karena kebanyakan minum dan hanya makan 2 sendok saja. Lanjut sampai base camp, semua lancar. Tidak ada terjadi apapun, kecuali sesuatu yang mengikuti kita dari sebelah kiri jalur turun. Pukul 23, kita baru sampai base camp. Mbak Hanifah dan Mas Anjar sudah pulang duluan ke Ponorogo. Setelah selesai mandi dan istirahat, Mas Fajar cerita kalau dia sempat ngomong dalam hati, "Gendruwo, keluarlah sekarang." 1 detik kemudian, aku teriak. Dia bilang ke aku lewat chat setelah sampai rumah. Kalau Mas Fajar itu sengaja bilang gitu karena gak suka sama Mas Bambang yang selalu nebangin pohon dan paling egois dari yang lain. Pesanku, kalau di gunung jangan egois. Jangan mikirin perut sendiri sama kemauan sendiri. Jangan nebang pohon atau apapun, kecuali kalau memang lagi butuh. Karena ada sebab, ada akibat. Dan sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang dapat saya sampaikan melalui cerita ini dapat menjadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.